dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi. Dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dzata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadah, enggak tidur, yaqadah, dalam keadaan terjaga. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat." Kata Rasulullah, "Sa'ufiduka bi thalathati hisal." Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum. Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula, idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun nggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika. Kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal. Walau kahal bisyatin, walaupun sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an taqatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya atau kaplingnya di neraka jahanam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kadzib alayya laisa kal-kadzib ala ahad." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdosa atas namaku tidak sama seperti dusta atas nama orang lain. Kalau kita dusta atas nama orang lain, enggak ada kaitannya dengan agama, ya. Dusta selesai. Tapi kalau kita bilang Nabi bilang begini, Nabi bilang ternyata tidak benar, orang yang dengar menganggap itu agama. Sehingga dia meyakini, dia mengamalkan. Makanya dusta atas nama Nabi termasuk dosa besar, ya. Dosa besar. Maka Nabi mengatakan siapkanlah kaplingnya di neraka, ya. Kata Ibnu Hajar, falyatabawwa, maka seakan-akan tidak ada kapling yang lain. Ini cuma di neraka saja. Ini menunjukkan dia akan lama di azab di neraka jahanam. Meskipun dia tidak kafir, ya. Kalau dia ternyata tidak terjerumus dalam kekufuran. Tapi ini dosa sangat besar sehingga membuat dia bisa bertahan lama di neraka
jahannam. Makanya saya ingat kepada ikhwan-ikhwan, hati-hati kalau ada hadis-hadis ya palsu, maka tidak boleh disebarin ya. Kecuali dalam rangka dijelaskan. Dan banyak sekarang hadis-hadis palsu tersebar. Ya banyak, entah mereka tahu atau tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu, kita harus ingatkan. Seperti thalabul ilmi, utlubul ilma walau bisin, menuntut ilmu meskipun saya dari Cina, misalnya. Ini hadis palsu. Contohnya ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmat, hadis palsu juga la aslalahu. Kemudian misalnya tentang hadis Nur Muhammad, ya bahwasanya Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Rasulullah SAW katanya, Allah berkata, laulaka ma khalaqtul aflaq, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau maka aku tidak menciptakan alam semesta. Contohnya lagi hubbul watani minal iman, cinta negeri adalah bagian daripada iman. Ini semua lafal-lafal tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita mengatakan Nabi bersabda demikian. Ya. Oleh karenanya hadis palsu banyak, makanya Al-Imam Ibnu Jauzi menulis bukunya Al-Mawdu'at, hadis-hadis maudhu' ya. Karena para perawi banyak mendusta ya. Ada perawi untuk berdusta untuk mendukung mazhabnya, seperti perawi-perawi Syiah yang mendukung mazhabnya, dan banyak. Oleh karena seorang waspada, tidak semua dikatakan dari Nabi kemudian ikut disebarkan. Khawatir kita ikut menyebarkan kedustaan, dan ini bahaya lisan ya, dan bahaya tulisan juga ya.